A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayuha talaba azanillah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum khaira wal afiyah aynama kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. Fi hadhihi al-hissa na'ti ila mabhathina al-yawm 'anil fara'id. Al-mabhasul khamis, kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu arkanul irth. Ya, dalam pelajaran faraid atau mawaris, kita masuk ke rukunul irth, rukunnya irth. Jadi rukun-rukun dari waris. Al-arkan jamak min rukun. Jadi arkan jamak dari rukun. War rukun lughatan huwa janibu syai' al-aqwa, bagian sisi yang paling kuat. Wa min qouli ta'ala au awi ila ruknin syadidin. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Lut, atau aku berlindung ke bagian yang paling kuat, atau bagian sisi yang kuat, atau keluarga yang paling kuat. Secara istilah, ini dalam surat Hud ayat 80. Secara istilah, huwa ma yatawaqqa'u alaihi qismatul mawaris, bagian atau suatu hal yang bergantung atasnya qismatul mawaris dalam masalah pembagian waris. Adapun rukun waris itu ada 3. Yang pertama al-muwarrits. Al-muwarrits di sini adalah al-mayyit, yaitu orang yang sudah meninggal, mayit, hakikatan au hukman, secara hakikat atau dengan sebenarnya, atau secara hukum dinyatakan meninggal. Wa makna qaulina hakikatan, yang maksud dengan hakikat di sini adalah annau fariqul hayah bi khurujir ruh, itu bahwasanya dia itu meninggal. Artinya meninggal di sini dia tidak dia telah meninggalkan kehidupannya dengan bentuk, dengan cara rohnya sudah keluar, artinya sudah lepas. Adapun secara hukum, ya, dihukumi dia itu sudah meninggal, itu bisa jadi karena kematiannya wa ilam yatayaqqan, meskipun tidak yakin. Seperti contohnya dia hilang, dia itu hilang. Misalnya seorang yang meninggal atau hilang, mungkin itu kecelakaan dalam pesawat dan pesawatnya tidak ada, maka dihukumi sudah meninggal. Ini bisa dihukumi sudah meninggal, maka disebut al-muwarris, orang yang mewarisi. Yang berikutnya ada rukun yang kedua, ada al-waris, yaitu adalah al-qarib, keluarga, kerabat, alladzi mazala hayyan, yang masih hidup, hina mauti muwarris. Jadi ketika kematian dari pihak muwarris, orang yang mewariskan ini. Jadi kerabat yang masih hidup. Jadi kerabat yang sudah meninggal itu tidak mendapatkan, yang mendapatkan adalah kerabat atau keluarga yang masih hidup. Yang ketiga, rukun yang ketiga ada al-mal al-mawrus, harta yang diwariskan. Artinya apa yang ia tinggalkan oleh si mayit, dari apa yang dia miliki, dari harta benda, dari akar di sini adalah tanah, ya, atau harta yang tidak bergerak, walibas, pakaian, au abid, budak, dan semisalnya. Selanjutnya kita masuk ke al-mabhasus sadis, pembahasan yang ke-6, yaitu syurutul irth, syarat-syarat waris.
secara bahasa wa syarat itu adalah alamah tanda. Wa minhu qauli ta'ala faqad jaa asyratuha. Dalam Quran surat Muhammad ayat 18, telah datang tanda-tandanya, ay alamat. Wa fil istilah, secara istilah, wa ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud wa la adami li dzatihi. Artinya dalam ini adalah syarat menurut ahli ushul fikih, suatu yang tetap dari tiadanya syarat. Jadi suatu yang tetap dari tiadanya syarat, maka tidak adanya masyrut. Jadi tidak ada yang disyariatkan. Jika syarat tak ada, maka masyrut pun tidak ada. Ini maksudnya ma yalzamu min adamil adam. Jadi kalau syaratnya tak ada, maka masyrut pun tidak ada. Wala yalzamu min wujudi wujud wala adami lidzati. Artinya tapi tidak tetap dari adanya syarat harus adanya masyrut, dan tidak ada masyrut secara sejatinya. Ini menurut istilah ini terbagi dua ya. Jadi yang pertama, jika syarat tidak ada, maka otomatis masyrut pun tidak ada. Artinya yang disyariatkan, masyrut di sini adalah yang disyariatkan, itu tidak ada. Contohnya jika tidak lapar, maka otomatis tidak makan. Ini. Yang kedua adalah jika syarat ada, syarat sudah terpenuhi, maka masyrut bisa, atau yang disyariatkan bisa ada, bisa juga tidak ada gitu. Masalan, wali sudah ada ya, wali sudah ada, kemudian saksi sudah ada, kemudian laki-lakinya sudah ada, wanitanya sudah ada. Tetapi kalau laki-lakinya itu tidak mau untuk menikah, maka tidak jadi gini. Masyrut itu tidak jadi gitu. Tidak bisa jadi ini. Jadi jika syarat ada, maka masyrut bisa ada, bisa tidak gitu. Contoh seperti yang di atas tadi. Jika saya lapar misalnya, saya bisa makan, bisa juga tidak makan gitu. Ini. Wa yushtaratu lil irs salasat syurut, dan disyaratkan dalam waris, pembagian waris ini ada 3 syarat. Yang pertama, mautul muwarris haqiqatan au hukman. Kematiannya orang yang mewarisi secara hakikat atau hukum, ya, dihukumi. Fala budda min tahqimutil muwarris, maka harus perjelas dulu, harus dipastikan terlebih dahulu kematian dari pihak muwarris, orang yang meninggal, ya, si mayit tersebut. Liqauli ta'ala ini imru'un halak laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfun ma tarak. Jika seorang itu sudah meninggal, laisa lahu waladun, dia tidak memiliki anak dan atau anak laki-laki atau anak perempuan, maka baginya nisun matarak, setengah dari apa yang ia tinggalkan. Al-halak di sini adalah kematian dalam Quran surat An-Nisa ayat 176. Wa tarakul mal la yakun illa ba'da mautihi. Jadi dia meninggalkan harta, ya, la yakunu, tidak terjadi jika dia tidak setelah ada kematian. Wa intiqalihi minad dunya ilal akhirah, ya, kepindahannya dari dunia ke alam akhirat. Wa yahsulu tahaqqukil maut bi hadits salasah. Jadi bisa dianggap dia sudah meninggal dengan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama muayyanah, bisa dilihat oleh panca indera, ya. Yang kedua istifadah, tersiar luas kabar beritanya tentang kematiannya, meskipun kita tidak menemukan dirinya, tapi sudah tersiar luas bahwa dia sudah meninggal. Nah, ini. Yang kemudian yang ketiga syahadatu adlain. Jadi syahadah atau kesaksiannya 2 orang laki-laki yang adil,
Ini bahwasanya dia sudah meninggal. Ai hayatu ba'da mauti muwarrisi. Ya, yang kedua ya. Syarat yang kedua adalah hayatul waris. Hayatul waris artinya di sini adalah hidupnya orang yang mendapatkan waris atau kerabatnya, keluarganya. Jadi hayatuhu, hidupnya orang yang ditinggali oleh si mayit, atau orang yang atau kerabat atau keluarganya si mayit, ba'da mauti muwarrisihi, setelah kematiannya si muwaris yang mewariskan. Lianna Allah dzakara fi ayatil muwaris istihqaqil warasa bil lamid dala ala tamlik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat dalam masalah mawaris, pembagian waris di sini. Istihqaqil warasa, mendapatkan, dia berhak untuk mendapatkan warisan dengan lamud dalah ala tamlik. Ini dengan huruf lam yang menunjukkan akan kepemilikan. Qauli ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Lakum di sini, lakum di sini, lamnya di sini menunjukkan kepemilikan. Bagi kalian nisfu ma tarak azwajukum, setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian. Istri-istri kalian. Surat An-Nisa ayat 12. Wa qala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Surah An-Nisa ayat 11. Wa tamlik la yakunu illa lil hayy. Jadi kepemilikan itu la yakunu, tidak terjadi, tidak bisa dimiliki kecuali pada orang yang masih hidup. Ngapain orang yang masih meninggal memiliki gitu kan? Jadi orang yang memiliki adalah orang yang masih hidup gitu. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu, ya, ilmu, ya, bisababil muqtadil irs, yang menyebabkan seorang dari, ya, dengan ilmu itu, ya, karena sebab seorang itu mendapatkan konsekuensi untuk mendapatkan bagian waris. Dan ini li'anna min syarat thubutil hukum, dan ini adalah termasuk syarat ditetapkannya hukum, ayyuwafiqahu mahallahu, yang seharusnya dia sesuai dengan apa yang ketentuannya. Wala yungdzalika illa bil ilm, dan itu tidak mungkin, ya, dibagi kecuali harus ada ilmunya. Jadi dalam pembagian waris harus ada ilmunya. Maka labuda an tu'raf qarabatahu. Jadi harus tahu siapa kerabatnya, keluarganya, harus tahu. Minal mayit, ya, dari si mayit tersebut. Ka'iyakuna ibnan au zaujatan au ghair dzalik. Seperti contohnya apakah dia termasuk anaknya, istrinya, atau yang lainnya. Wahal yujad ahadu yujibu amla, ataukah ada yang didapati salah seorang yang menghalanginya atau tidak, gitu kan? Apakah di sana ada mani yang menghalangi sehingga dia terhalang untuk mendapatkan warisan atau tidak? Jadi harus diketahui al-ilmu, ada ilmunya. Ini هذا مما شرحنا في هذا الباب. نختتم بحمد الله، الحمد لله رب العالمين، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.